warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Weli Marlisa, MPD. Di sini saya akan membacakan dongeng tentang asal muasal Telaga Biru. Dahulu kala ada seorang pemuda tampan bernama Awang Sukma. Awang Sukma mengembara ke tengah-tengah hutan. Dia kagum melihat beragam kehidupan di hutan. Dia membangun rumah pohon di dahan pohon yang sangat besar. Dia tinggal di hutan dalam keharmonisan dan kedamaian. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah dan mendapat gelar Datu. Sebulan sekali Awang Sukma berkeliling wilayahnya dan dia tiba di sebuah danau yang jernih. Danau itu berada di bawah pohon rindang dengan banyak buah, burung-burung, dan serangga hidup bahagia di sana. Betapa indahnya danau ini. Hutan ini memiliki keindahan luar biasa, ucap Datu Awang Sukma dalam hati. Keesokan harinya, Datu Awang Sukma meniup serulingnya. Ia mendengar suara ramai di danau. Di sela-sela tumpukan batu yang pecah, Datu Awang Sukma mengintip ke arah danau. Awang Sukma sangat heran sekaligus terkejut ketika melihat 7 gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka bidadari? Pikir Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diawasi dan mengabaikan selendang mereka yang digunakan untuk alat terbang, berserakan di sekitar danau. Salah satu selendang terletak di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan bagus untuk mendapatkan salah satu selendang itu, gumam Datu Awang Sukma. Setelah mengambil salah satu selendang yang dekat dengannya, Datu Awang Sukma segera berlari untuk bersembunyi kembali. Namun, saat berlari tidak sengaja ia menginjak ranting kering. Krak! Mendengar suara ranting kering patah, para gadis terkejut dan langsung mengambil selendang masing-masing. Mereka dengan tergesa-gesa terbang pergi meninggalkan danau dan menggunakan selendang ajaib mereka. Namun ternyata ada seorang gadis yang tidak bisa menemukan selendangnya. Dia telah ditinggalkan oleh semua saudaranya. Di saat ketakutan dan sedih ditinggalkan seorang diri, saat itulah Datu Awang Sukma keluar dari persembunyiannya. Dia pura-pura tidak sengaja lewat danau tersebut lalu menanyakan apa yang terjadi. Putri bungsu pun bercerita tentang apa yang dialaminya. Jangan khawatir Tuan Putri, aku akan membantu asal Tuan Putri tidak menolak untuk tinggal bersamaku, pinta Datu Awang Sukma. Awalnya putri bungsu masih ragu menerima uluran tangan Datu Awang Sukma. Namun setelah tidak ada orang lain dan dia sudah mulai takut sendirian, maka tidak ada jalan lain selain menerima bantuan Awang Sukma. Datu Awang Sukma mengagumi kecantikan putri bungsu. Begitu pula dengan putri bungsu. Dia senang berada di sekitar pemuda yang tampan dan sangat gagah itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi suami istri. Setahun kemudian, seorang bayi cantik lahir dan diberi nama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datu Awang Sukma sangat bahagia. Namun, suatu hari seekor ayam naik ke gudang dan menggaruk permukaan lubung padang. Saat putri bungsu mencoba untuk mengusir ayam hitam itu, tiba-tiba matanya tertuju pada tabung bambu yang terletak di dalam lumbung padi. Ketika tabung dibuka, putri bungsu terkejut dan bersorak. Ini selendang saya! Putri bungsu menangis, selendang ajaib itu juga memeluknya. Putri bungsu merasa kecewa dengan suami yang ternyata selama ini membohonginya.
Namun di sisi lain, dia juga menyayangi suami dan anaknya. Putri bungsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kayangan. "Sekarang saatnya aku harus kembali," katanya pada diri sendiri. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayi. Datuk Awang Sukma terpana melihat apa yang terjadi. Dia segera datang dan meminta maaf atas tindakan yang menyembunyikan selendang putri secara diam-diam. Datuk Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dihindari. "Kanda, tolong jaga anak dindaku Malasari dengan baik," kata putri bungsu kepada Datuk Awang Sukma. "Ketika anak kita merindukanku, ambil 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam keranjang yang digoyang-goyang. Saya pasti akan segera datang menemuinya," kata putri bungsu. Putri bungsu yang telah mengenakan selendangnya kemudian terbang ke kayangan. Datuk Awang Sukma sedih dan bersumpah untuk melarang keturunannya berternak ayam hitam yang dianggapnya membawa bencana. Tempat mandi putri bungsu dan 6 bidadari lainnya kemudian dikenal dengan Telaga Biru. Oleh karena itulah tempat mandi putri bungsu dan 6 bidadari lainnya kemudian dikenal dengan Telaga Bidadari. Baiklah, itulah sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.